Halo, perkenalkan nama saya Maria Fridiato. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi pengendapan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu titrasi pengendapan. Jadi, titrasi pengendapan atau argentometri adalah penetapan kadar zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan titran larutan titer yaitu perak nitrat. Pada argentometri, ion perak memegang peranan penting dalam pembentukan endapan, di mana cara ini dipakai untuk penetapan kadar ion halida, anion yang dapat membentuk endapan garam perak, atau untuk penetapan kadar perak tersebut. Reaksi yang menghasilkan endapan dapat digunakan untuk analisis secara titrasi jika reaksinya berlangsung cepat dan kuantitatif serta titik akhir dapat dideteksi. Beberapa reaksi pengendapan berlangsung lambat dan mengalami keadaan lewat jenuh. Tidak seperti gravimetri, titrasi pengendapan tidak dapat menunggu kelarutan harus cukup kecil, sehingga pengendapan bersifat kuantitatif dalam batas kesalahan eksperimen. Reaksi samping tidak boleh terjadi, demikian juga kopresipitasi. Keterbatasan pemakaian cara ini disebabkan sedikit sekali indikator yang sesuai, di mana semua jenis reaksi diklasifikasikan berdasarkan tipe indikator yang digunakan untuk melihat. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan. Nah, yang pertama itu ada temperatur. Kelarutan itu akan bertambah dengan naiknya temperatur. Yang kedua, sifat pelarut. Nah, garam anorganik ini akan lebih larut dalam air. Dengan berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik, maka dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. Yang ketiga itu ada efek ion sejenis. Pelarutan endapan dalam air akan berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion-ion penyusun endapan. Yang keempat ada efek ion-ion lain. Nah, endapan itu akan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. Yang kelima itu ada pengaruh pH. Nah, larutan garam dari asam lemah tergantung pada pH larutannya juga. Yang keenam ada pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, akan menghasilkan perubahan yaitu H+, kation dari spesies garam akan mengalami hidrolisis sehingga menambah kelarutannya. Yang terakhir ada pengaruh kompleks. Nah, pelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks. Selanjutnya yaitu macam-macam metode dalam titrasi pengendapan. Nah, yang pertama itu adalah metode Mohr. Titrasi Mohr atau metode Mohr ini terbatas untuk larutan dengan nilai pH antara 6-10. Dalam larutan yang lebih, perak oksida akan mengendap. Nah, kegunaan metode Mohr yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Apabila ion klorida atau bromida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat merah sebagai titik akhir titrasi. Larutan standarnya yaitu perak nitrat menggunakan indikator larutan kalium kromat. Nah, reaksinya yaitu AgCl tambah dengan NaO3 akan menghasilkan AgCl endapan tambah NaNO3. Nah, reaksi yang kedua yaitu 2AgNO3 tambah K2CrO4 endapan tambah 2KNO3. Metode selanjutnya adalah metode Volher. Metode Volher pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volher, ahli kimia dari Jerman pada tahun 1974. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion halogen, misalnya Cl-. Kelebihan ion Ag+ dalam suasana asam akan dititrasi dengan standar garam tiosianat KSCN atau NH4SCN dengan menggunakan indikator larutan Fe3+. Sampai titik akhir ekivalen terjadi reaksi antara titran dan Ag+ membentuk endapan putih. Kelebihan titran menyebabkan reaksi dengan indikator membentuk senyawa kompleks tiosianat Fe3 yang berwarna merah. Reaksinya yaitu Ag+ tambah NH4SCN endapan putih tambah NH4+.
Jika Ag+ sudah habis, maka kelebihan 1 tetes NH4SCN tambah Fe3+ menghasilkan FeCnS 2 kali tambah NH4+. Metode yang terakhir adalah metode Fay-Jones. Titrasi argentometri dengan cara Fay-Jones adalah sama seperti pada cara mol, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Nah, indikator yang digunakan dalam metode Fay-Jones adalah indikator absorpsi seperti Gaussian atau fluence gain menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Titranya adalah Ag4NO3 hingga suspensi violet menjadi merah. pH tergantung pada macam anion dan indikator yang dipakai. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekivalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH. Sebelum titik ekivalen tercapai, ion C-almin berada dalam lapisan primer dan setelah tercapai ekivalen, maka kelebihan sedikit AgNO3 menyebabkan ion C-almin akan digantikan oleh Ag+, sehingga ion C-almin akan berada pada. Selanjutnya adalah penetapan titik akhir dalam titrasi pengendapan. Yang pertama, pembentukan suatu endapan berwarna atau menggunakan metode mol. Pembentukan ini dapat diilustrasikan dengan prosedur mol untuk penetapan klorida dan bromida. Pada titrasi suatu larutan metal dari ion klorida dengan larutan perak metal, sedikit larut kalium kromat ditambahkan untuk berfungsi sebagai indikator. Pada titik akhir, ion kromat ini bergabung dengan ion perak untuk membentuk perak kromat merah yang sangat sedikit sekali dapat larut. Titrasi ini hendaknya dilakukan dalam suasana netral atau sangat sedikit sekali basah, yakni dalam jangkauan pH 6,59. Yang kedua, pembentukan suatu senyawa berwarna atau menggunakan metode Kohlheim yang dapat larut. Contoh prosedur ini untuk titrasi perak dengan adanya asam nitrat bebas dengan larutan kalium atau amonium tiocyanat standar. Indikatornya adalah larutan Bc3 amonium sulfat. Penambahan larutan tiocyanat menghasilkan mula-mula endapan perak klorida. Kelebihan tiocyanat yang paling sedikit pun akan menghasilkan pewarnaan coklat kemerahan disebabkan oleh terbentuknya suatu ion kompleks. Reaksinya yaitu Ag+ tambah C-almin akan menghasilkan AgCl. Reaksi yang kedua yaitu Ag+ tambah SCN akan menghasilkan FeSCN 2+. Metode ini dapat diterapkan untuk penetapan klorida, bromida, dan iodida dalam larutan asam. Larutan perak metal standar berlebih ditambahkan dan kelebihannya dititrasi baik dengan larutan tiocyanat standar. Reaksinya yaitu Ag+ tambah C-almin akan menghasilkan AgCl dan Ag+ tambah SCN akan menghasilkan AgSCN. Yang terakhir adalah penggunaan indikator absorpsi atau metode Fay-Jones. Absorpsi dari sebuah komponen organik berwarna pada permukaan sebuah endapan dapat menyebabkan pergeseran elektrolit dalam molekul yang mengubah warnanya. Fenomena ini dapat dipergunakan untuk mendeteksi titik akhir dari titrasi pengendapan garam-garam langka. Senyawa organik yang dipergunakan untuk hal seperti itu diacu sebagai indikator absorpsi. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan yang menyebabkan timbulnya warna. Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekivalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dari pH. Sebelum titik ekivalen tercapai, ion C-almin berada dalam lapisan primer dan setelah tercapai ekivalen, maka kelebihan sedikit AgNO3 menyebabkan ion C-almin akan digantikan oleh Ag+, sehingga ion C-almin akan berada pada lapisan sekunder.
Proses argentometri termasuk dalam titrasi yang menghasilkan endapan dan pembentukan ion kompleks. Proses argentometri menggunakan AgNO3 sebagai larutan standar. Proses ini biasanya digunakan untuk menentukan garam-garam dari halogen dan cyanida. Karena kedua jenis garam ini dapat membentuk endapan atau senyawa kompleks dengan ion Ag+ sesuai dengan persamaan reaksi yaitu sudah di berikut. Yang pertama, NaCl tambah Ag+ menghasilkan AgCl tambah Na+. Yang kedua, KCN tambah Ag+ akan menghasilkan AgCl tambah K+. Yang ketiga, KCN tambah AgCN akan menghasilkan KAgCN 2 kali.